Tapi ini masalahnya Natal bang. Orang-orang yang urus hari-hari urus apa? Doi. Boleh kok pegang doi dengan takut akan Tuhan. Boleh kok urus uang tapi mengandalkan Allah. Direktur-direktur bank yang ada di sini, Anda seumpama gembala bagi bankmu, gembala bagi karyawan-karyawati di bankmu. Jadilah gembala yang baik, yang menuntun karyawan-karyawati di bankmu untuk takut Tuhan, sehingga bankmu diberkati Tuhan. Amin. Karena ingin kaya gade iman, karena ingin kaya melanggar firman, karena ingin kaya bikin susah orang, karena ingin kaya tipu orang. Bukankah itu menenggelamkan kita? 10 baca sama-sama Bapak Ibu yang suka atur doi. 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Lanjut. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Siapa bilang uang bisa bikin damai? Uang justru bikin susah orang. Apakah tidak boleh punya uang? Boleh. Tapi milikilah uang dengan takut akan Tuhan. Salam. Terima kasih banyak buat keluarga besar BMPD dan FKLJK Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memberi kesempatan atau mengundang kami untuk berbagi berkat pada Natal bersama yang luar biasa ini. Pembacaan firman Allah bagi kita pada saat ini, saudara-saudara terkasih, terpilih dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Yohanes 14 ayat 27. Saya akan baca firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Demikian bunyi firman Allah. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan tentunya dengan kekuatan Roh Kudus, saya dan Bapak Ibu terkasih dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tema nasional kita adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua kita orang Kristen, baik Katolik maupun Protestan, kita semua diingatkan oleh kitab suci bahwa apa yang menyebabkan kemuliaan Allah hilang dari manusia, apa yang menyebabkan manusia kehilangan damai sejahtera yang sejati, keluarga besar, karyawan-karyawati Penin Bank telah menunjukkan satu drama yang menarik yang merupakan garis besar cerita asal muasal kemuliaan Allah hilang dari manusia dan damai sejahtera Allah hilang dari manusia. Hanya 4 huruf, yaitu D-O-S-A. Dosa yang menyebabkan kemuliaan Allah hilang. Alkitab berkata, semua manusia tanpa kecuali telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan pada saat yang sama, Bapak Ibu terkasih, damai dengan Allah menjadi rusak. Manusia mengalami total depravity atau kerusakan total. Kerusakan hubungan dengan Allah dan juga kerusakan hubungan dengan sesama. Kerusakan hubungan dengan Allah sudah jelas ketika mereka makan buah terlarang itu. Lalu Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden, jauh dari hadirat Allah. Kerusakan hubungan dengan sesama kelihatan ketika
ketika Kain bunuh Habel. Satu papa, satu mama. Hanya urusan iri hati, hanya urusan tersinggung, tidak peduli. Mau satu darah daging pun, mau satu papa, satu mama, Kain tidak pakai lagi namanya hubungan kekeluargaan apa segala macam. Bunuh adik. Hanya gara-gara persembahan adiknya diterima oleh Allah, persembahannya ditolak oleh Allah. Ibadah Habel diterima oleh Allah, ibadah Kain ditolak oleh Allah. Maka iri, panas hati, dan manifestasinya adalah pembantaian. Dan seterusnya. Tahun 2000 yang lalu, bukan 2000 tahun yang lalu ya, tahun 2000 yang lalu. Ini perlu dipertegas, tahun 2000 yang lalu, bukan 2000 tahun yang lalu. Ini pengalaman saya soalnya. Kalau 2000 tahun yang lalu berarti kita angkatan Bartolomeus, ya kan? Ini tahun 2000 yang lalu, adik-adik saya di Oepura tuh bunuh orang, pukul orang sampai mati. Beta sudah bertobat. Sebagai kakak-kakak saya terbeban, pergi doakan mereka di penjara. Kasihan anak-anak SMP kan. Lalu pukul orang sampai mati di tempat. Hanya urusan tersinggung doang tuh. Mereka, kita di jalanan dulu suka gantung oto. Gantung oto, pemilik mobil marah, kita ikut marah. Padahal ini mobilnya dia. Ini mobil penumpang. Kalau mau naik duduk di dalam, kita kan naik di belakang, naik di atas. Tidak peduli mobil orang. Maka dia tegur. Tapi adik-adik saya ambil linggis, balok, batu. Innalillahi. Lalu pergilah saya, doakan. Saya bilang, bosong harus bertobat, bla bla bla. Selesai itu ada sekitar 40 tahanan yang di Polresta belum di sini, masih di DKG Mita Agape. Lalu datanglah seorang bapak bilang, adik pendeta, tolong doakan saya dulu, katanya. Kenapa Pak? Saya bunuh orang. Bunuh siapa? Saudara kandung. Hanya urusan tanah. Anda lihat, dari mana datangnya sengketa? Dari mana datangnya pertengkaran? Karena ada hawa nafsu dalam diri orang tersebut. Dan kalau hawa nafsu itu tidak bisa diatasi, dia akan merambat konflik dengan orang lain. Dan kalau konflik ini tidak bisa diatasi, dia akan berlanjut konflik dengan Allah. Makanya dalam surat Yakobus, Bapak Ibu terkasih, Yakobus pasal 4, ayatnya yang pertama, ayat 1, firman Allah berkata demikian. Perhatikan. Mikrofon dikasih hidup. Oke, silakan. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kami? Iya. Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh? Dari mana datang sengketa? Dari mana datang pertengkaran? Itu persoalan dari dalam. Tak usah cari faktor eksternal, internal orang. Jadi kakak adik kandung sekalipun, ya, satu gereja sekalipun, orang bisa iri, bisa dengki, ya, bisa sentimen, bisa rancangkan untuk orang lain dapat malapetaka. Itu semua dimulai dari ada hawa nafsu dalam diri. Dan ini bahaya Bapak Ibu. Ini namanya konflik dalam diri. Ada keinginan baik, ada keinginan jahat. Saya percaya kita semua, tahu saya omong bilang jemaat, pendeta juga. Buktinya kan ada pendeta selingkuh. Artinya bahwa ada keinginan baik dari seorang pendeta atau rohaniwan, tapi pendeta bukan manusia sempurna. Ada keinginan jahat. Yesus berkata apa? Roh memang penurut, tapi daging lemah. Seringkali roh bilang setia. Seringkali roh bilang sudah mengampuni orang. Seringkali roh bilang sudah pembalasan hak Tuhan. Seringkali roh bilang, ingat, lu tabur apa lu tuai itu. Tapi daging bilang, tak usah dengar. Lu masih manusia. Ini masih di dunia. Daging selalu tuntun kepada kehancuran malapetaka. Dan ini kalau tidak diatasi, ngeri sedap. Makanya di ayatnya yang kedua, Yakobus melanjutkan.
Kamu ingin sesuatu, tetapi kami tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. ini masalah. Terus Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. lalu Kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. saudara, ini mantap kalau bicara dalam konteks Indonesia hari ini. Tahun politik. Harusnya kan kalau kita yang sudah betul-betul mengalami damai Kristus, mau pilihan berbeda, kita tetap keluarga. Amin. Mau agama berbeda, gereja berbeda, suku berbeda, bank berbeda, katong keluarga. Amin. Amin. Yes. Tapi saudara-saudara, faktanya adalah bahwa kalau sampai Yakobus dalam tuntunan Roh Kudus tulis ini bukan ditulis asal tulis, ini ditulis untuk kita semua. Semua apa yang di Alkitab itu ditulis supaya kita belajar. Makanya dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-11, Rasul Paulus bilang begini, perhatikan. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Dan dituliskan untuk apa? Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana sama akhir telah tiba. Itulah gunanya baca Alkitab. Itulah gunanya kalau pendeta khotbah, saudara beri perhatian. Karena saya lihat ada orang pendeta togor pakai khotbah, dia mau dengar. Dia mau pendeta Tuhan kalau togor pakai pendeta lebih dengar daripada pakai kanker. Ini bukan sumpah, subahnya. Karena saya ini kan bukan hanya pengkhotbah, beta pendoa keliling. Kadang-kadang menyanyi begini kurang semangat. Fokusan ada, nanti salang infus su pegang, su kemoterapi. Siapa saya yang masuk pasti dia bilang begini, angka lagu dong. Dulu di Natal bersama angka lagu ente acting nonton, bikin cool diri, bikin diri kayak artis-artis, sok top sendiri. Hei, di hadapan Allah sudah ada orang top. Semua harus memuji Allah. Amin. 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 Jangan bacain. Tidak ada orang hebat di sini. Di hadapan Allah kita semua sama. Yang setuju tepuk tangan dulu, yang meriah bagi Tuhan. Kita sama. Jadi kalau menyanyi. Amin. Amin. Takutnya susalang infus, suka mau bermenyanyi, itu menyanyi munafik. Lihat paduan suara begini gagal. Harusnya aduh ini enak sekali paduan suara kelas. Ini nama apa ya? Keren, beta harus akui. Ya, keren. Asini berpasang kanan. Bapak Ibu terkasih. Tapi manusia ini, saudara-saudara, sekalipun telah hilang kemuliaan Allah, telah hilang damai sejahtera akibat dosa kekasih Allah. Tapi Alkitab memberi cerita juga, kisah nyata dalam PL, dalam PB, bahwa, dengar Bapak Ibu, manusia itu tidak menyerah. Dia pakai usaha sendiri untuk mencari kemuliaan itu. Dia pakai usaha sendiri mencari damai yang dia pikir damai yang sudah hilang, kemuliaan yang sudah hilang itu dia bisa dapat kembali dengan kekuatannya sendiri. Saudara ingat cerita Menara Babel? Kenapa mereka bikin Menara Babel? Itu untuk cari nama, itu untuk cari popularitas. Tapi Alkitab berkata Tuhan melihat dari sorga dan melihat motivasi mereka bikin Menara Babel bukan untuk kemuliaan Allah, tapi mencari nama, mencari kemuliaan sendiri. Alkitab berkata dalam Kejadian 11, saya tidak mau baca di sini. Pulang baca topik Menara Babel dari ayat 1 sampai ayat 11. Allah bilang kita turun kasih kacau. Semua bank yang hadir hari ini, mau Bank NTT, mau BCA, mau Mandiri, mau Pening, mau BRI atau apapun, Anda kalau bangun bank Anda untuk kemuliaan diri, Tuhan kasih ancur. Ulang. Kalau Anda bangun bank Anda untuk kemuliaan dirimu, Allah di sorga yang akan kasih runtuh Anda punya bank. Tanda mulut saya, termasuk BI. Siapapun
Apapun yang kita bangun, bahkan bangun gereja sekalipun Bapak Ibu, jangankan bangun bank, bangun gereja sekalipun, ternyata bangun untuk pamer pendeta pun hebat, pamer senode pun hebat, Allah kasih runtuh. Maka Tuhan mau bikin apa-apa kemuliaan bagi Allah. Amen. Ada lagi mereka cari, tidak puas dengan bangunan-bangunan, proyek-proyek yang mereka buat. Mereka bilang pokoknya kalau mau itu kemuliaan kembali, kalau mau itu damai kembali, kita harus orang berduit, harus orang kaya. Karena duit menjawab semuanya. Mau happy-happy pakai duit, mau liburan pakai duit, mau pakai barang branded pakai duit. Bahkan ada yang bilang mau pacaran di artis pakai duit. Benarkah duit bisa menyelesaikan semuanya? Benarkah uang bisa mengembalikan kemuliaan dan damai yang sudah hilang Bapak Ibu terkasih? Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Ada satu orang kaya raya, dan dia kaya bukan karena korupsi. Dia kaya karena kerja keras. Dia kerja keras, hanya ada yang salah dari dia. Dia kerja keras tetapi self-oriented, berorientasi kepada diri sendiri. Dia bilang saya akan kerja keras, tambah kaya, lalu saya senang-senang. Ada kekayaan yang aku timbun bertahun-tahun. Andai kata zaman dia sudah ada bank, dia pun saham ada di Bank NTT, dia pun saham ada di BCA, dia pun saham ada di BTN, dia pun saham ada di Mandiri, semua bank dia ada saham. Lalu dia mulai pikir, karena sahamku di mana-mana, uangku di mana-mana, maka aku orang paling happy. Dalam Lukas 12 ayat 19 kelihatan informasi itu. Perhatikan Bapak Ibu. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ini lesu happy nih. Ada padamu kekayaan tertimbun bertahun-tahun. Beberapa tahun ke depan nih, lu pasti tidak susah. Mai Tuhan minta, Bapak Fatum Nasi dong, go Fatum Nasi. Bapak Labuan Bajo, Labuan Bajo, go Labuan Bajo. Bapak Singapura dong, oke. Bapak Swiss dong, why not? Bapak kembali Fatum Nasi, oke. Orang berduit mah apa sih yang nggak bisa? Semua mah kecil. Tapi saudara-saudara, saat dia omong begitu, Tuhan Allah bilang begini, weh, ini malam lu mati. Ini malam dia tercabut lu pun napas. 20, perhatikan. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Kalau pakai bahasa Kupang, weh bodoh. Lu kira-kira lu doi banyak dan lu hebat. Ini malam beta kasih mati lu. Kira-kira begitu. Tuhan Allah sangke beta, ini beta gaya khotbah. Saudara jangan. Kan semua pendeta gaya beda-beda. Toh beta ini son bisa bikin slow. Bikin slow pulang memencret. Kan son jadi diri sendiri kan. Saudara, dia pikir uang banyak, tabungan banyak, rekening ada di situ. Lalu dia bilang aman terkendali. Lu tidak aman. Masalahnya napasmu di atas tekan, putus di bawah. Amin. Ya. Makanya dia bilang begini, kau bilang bertahun-tahun apa? Tidak sampai ini malam lu mati. Bukan tidak boleh kaya ya, tapi kalau mau kaya, mari kita baca ayat 21 sama-sama. Ini kaya yang benar. 1, 2, 3. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Siapa yang larang kaya? Kalau orang tanya pendeta Melato mau kaya, mau Kan dulu image orang kalau pendeta itu pasti miskin gitu loh. Beta bukan penganut teologi kemakmuran, tapi kalau doa, bahkan doa saya ini hari saya panam orang laki-laki, beta minta apa? Tuhan jadikan mereka anak-anak yang di masa depannya kaya jasmani dan rohani, supaya mereka jadi berkat, supaya mereka tolong banyak orang melalui kekayaan mereka, banyak gereja dibangun. Itu doa saya. Dan mungkin orang-orang tua semua di sini juga punya doa yang mirip dengan doa saya. Tidak apa-apa.
Cerita Lazarus dan orang kaya. Lazarus masuk neraka disiksa. Orang kaya salah. Lazarus masuk surga di pangkuan Abraham. Orang kaya masuk neraka. Kita mau jadi seperti siapa? Seperti orang kaya? Kaya di bumi tidak bertobat, mati langsung masuk neraka. Lazarus miskin malarat koperasi kejar terus. Ya. Sampai utang kiri kanan, luka saat tidak ada farban, sampai anjing jilat itu luka. Anda lihat itu miskin model apa sampai tidak bisa beli farban. Kan anjing jilat-jilat lukanya kata Alkitab. Tapi jangan salah, ada Abraham. Abraham tuh kaya di bumi, mati masuk surga. Dari ini toko, beta tidak mau jadi kayak orang kaya, beta tidak mau jadi kayak Lazarus, beta mau jadi kayak Abraham. Diberkati di bumi, mati masuk surga. Ini ayat bilang harus kaya di hadapan Allah. Kenapa tahu-tahu saya lari ke situ? Ya ini Natal bang. Lucu aja kalau dia omong bensin. Bukan Natal Pertamina baru dia omong bensin. Amin. Kalau Natal PLN ada lah di pokok. Ayat tentang penerangan kan ada. Tapi ini masalahnya Natal bang. Orang-orang yang urus hari-hari urus apa? Doi. Boleh kau pegang doi dengan takut akan Tuhan. Boleh kok urus uang tapi mengandalkan Allah. Direktur bank yang ada di sini, Anda seumpama gembala bagi bankmu, gembala bagi karyawan-karyawati di bankmu. Jadilah gembala yang baik yang menuntun karyawan-karyawati di bankmu untuk takut Tuhan, sehingga bankmu diberkati Tuhan. Amin. Amin. Memang harus begitu. Kalau kita yang pimpinnya jahat, nakal, tidak takut Tuhan, atau menghalalkan segala cara, yang penting uang masuk, pertimbangkan ayat yang saya tunjukkan berikut ini. 1 Timotius pasal 6 ayat 9. Itu ayat bilang apa? Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan. Dong, yang ingin kaya akan jatuh. Itu Tuhan yang bilang. Kalau Melatok yang ngomong dengan pemikiran Melatok saja, tolak. Tapi kalau Alkitab yang coba-coba tolak, meremehkan firman Allah, kau habis. Perhatikan. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencakakan. Iya. Terus yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena ingin kaya gak ada iman, karena ingin kaya melanggar firman, karena ingin kaya bikin susah orang, karena ingin kaya tipu orang. Bukankah itu menenggelamkan kita? 10 baca sama-sama Bapak Ibu yang suka atur doi. 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Lanjut. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Siapa bilang uang bisa bikin damai? Uang justru bikin susah orang. Apakah tidak boleh punya uang? Boleh. Tapi milikilah uang dengan takut akan Tuhan. Amen. Tuhan bilang begini, tak usah jadi hamba uang. Tuhan jaminkan, Tuhan pasang antara uang dan dirinya. Kamu mau bergantung kepada siapa? Ibrani 15 ayat 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5 Bapak Ibu. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Amin. Terus Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan pasang dirinya dengan uang. Kau lebih cinta uang atau lebih cinta saya? Allah bilang uang itu ada, gampang. Tuhan berkati orang yang takut akan dia. Tapi Tuhan juga bilang, aku jaminanmu. Bukan uang jaminanmu, aku jaminanmu. Amin Bapak Ibu terkasih. Amin. Itulah Yesus Tuhan yang datang dalam Natal. Untuk membawa kita kepada kemuliaan yang telah hilang, membawa kita kepada damai yang telah hilang. Makanya di dalam satu ayat dia berkata apa? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Nats pembuka yang kita baca, dia berkata apa? Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan damai yang ku berikan kepadamu Bapak Ibu tidak seperti yang dunia berikan. Beda, dunia itu kasih damai palsu, damai sesaat, damai menipu, damai menjebak. Tapi damai yang sejati
hanya berasal dari Tuhan Yesus. Amin. Semua kita orang Katolik, Protestan yang hadir di sini, junjungan agung kita itu namanya Tuhan Yesus, dan Dia adalah Jehovah Shalom. Dia Raja Damai Sejahtera. Damai yang sejati hanya mungkin saya dan Bapak Ibu terima kalau kita ada di dalam Kristus. Makanya dalam 2 Korintus 5 ayat 18, dengan apakah Allah mendamaikan kita dengan Dia? Dengan Yesus Tuhan kita. Perhatikan ayat ini. Dan semuanya ini dari Allah, Yes. yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Terus 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Amin. Oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Oh, terima kasih Yesus. Terus Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. 20 saya baca buat Bapak Ibu ya, karena ini porsi hamba Tuhan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sebab kalau tidak damai dengan Allah, semua cara yang kita pakai seperti contoh-contoh yang saya angkat tadi tidak akan dapat damai. Bapak Ibu, siapa orang yang paling kaya di dunia yang pernah hidup? Salomo. Salomo tuh potong nasib banyak pengusaha. Karena Tuhan bilang apa? Setelah kau, tidak ada orang sekaya kau. Siapapun, mau Joe Soros, mau Bill Gates, apa yang di Indonesia dong, sana masuk. Tidak masuk. Pemilik BCA juga sana masuk. Iya, karena Tuhan bilang, Salomo, setelah lu tidak ada orang sekaya kau lagi. Dan Salomo itu kan orang berduit. Sekali lagi seperti yang saya bilang, kalau sebanyak duit ini mau apa sah? Tapi setelah masa tua Salomo tulis kitab pengkhotbah Bapak Ibu. Dia itu kan tulis Amsal, Kidung Agung, pengkhotbah. Nah, pengkhotbah itu di masa pertobatannya dia mulai tulis dosa-dosa masa lalu, dan dia bilang, ternyata uang banyak, nona banyak. Dia kan nona banyak. 1000 nah. Bapak-bapak yang nona banyak di sini kalah. Kalau ada bila bapak muka setia. Setiap tikungan ada ya. Salomo tuh dia bilang, beta mau sapa, saya bilang kirim. Ikan dia bapak dan dia sama, bapak dan anak sama. Buah jatuh son jauh dari pohon tuak. Daud kan begitu, lihat Batseba langsung kirim informan. Cek, siapa tuh? Ini Tante Eva. Eva siapa? Eva ini Batseba ya. Ada Uria siapa? Siku 2. Uria prajurit biasa, beta terjemahkan dalam konteks kan. Ada anggota siku 2. Ngali saja. Raul. Kalau ada model-model ke Daud di sini, tolong setelah acara ini, mari kita foto bersama. Bertobat. Foto bagi apa? Pengkhotbah 2 mulai ayat 8. Anda lihat ini Om-Om Salomo. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita hari-hari, dan yang menyenangkan anak-anak manusia yang banyak gundik. Laki-laki normal yang sudah mau badame de Allah akan sepakat dengan Salomo. Bikin apa stanggaga baju baru hanya cinta satu orang. Seperti bangku banyak cabang. Begitulah kelakuanku. Tapi itu bagi yang di luar Yesus. Dan yang menyenangkan anak-anak manusia yaitu banyak gundik. Yang dari bangsawan 700, yang dari biasa-biasa 300. Nah itu pasti gagal semua. Itu mandi bukan air, susu keledai. Itu perawatan dahsyat. Ya. 1 tahun itu 365 hari. Salomo ketemu 1 hari 1 tahun kedua di tahun sapa sudah sapa balong. Dia hanya bateria. Yang balong namalis. Saudara lihat ini. Ya. Dan
yang menyenangkan anak-anak manusia yang banyak kulit. 9. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam hal itu hikmatku tinggal tetap. Pada waktu itu ada tradisi begini Bapak Ibu ya, di antara raja-raja zaman Salomo dan sebelumnya sesudah Salomo, tanda kebesaran seorang bangsawan, tanda kebesaran seorang laki-laki itu ada banyak. Salah satunya dia punya istri berapa? Kan cuma istri 1, tidak hebat itu. Dan Salomo kelihatannya terikat dengan tradisi ini. Bapak-bapak, kita jangan terikat dengan tradisi, kita terikat dengan firman Allah. Amin. Amin. Bapak Ibu yang sudah nikah, ingat, kita nikah di gereja mau Katolik mau Protestan, kita tidak janji kepada rohaniwan. Itu bukan janji kepada romo, pastor atau pendeta, itu janji kepada Tuhan Allah. Tatap di punggung mata baru bilang, wehel mince. Contoh, kalau bini nama mince, tahu saya bikin bagus-bagus ya. Dalam untung dan rugi, sakit sehat, aku akan menghiburkanmu. Dan bagiku tidak akan ada perempuan lain selama hidupku selain lu. Wehel mince nenote. Contoh saya. Contoh Lalu Helmince juga angkat cincin, lihat. Lalu Helmince bilang, Welamber. Dan seterusnya. Itu tuh janji kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu, kami ini pendeta ini tidak maha tahu. Makanya kenapa kalau khotbah pernikahan tuh beta omong sungguh-sungguh, tolong dulu, ini bukan barang main-main gila. Saudara yang sunikana, tolong dulu, ingat saudaraku istri. Karena di kantor dia peduli sekali dengan kawan kantor. Bini son cek, kawan masa dia tanya suam. Lu bisa tanya suam, dia itu 1. Karena itu ada asam lambung dari setengah 2 pagi. Itu aduh bapak, himai besok kerja banyak istirahat. Bini asam lambung, kau tidak tanya suam, kau belum ada di foy asam lambung. Pilih itu buntiana di kantor lu tanya. Kalau ada bapak-bapak begitu, dia kotong ketawa-katawa, mah om bilang, Tuhan, itu beta, begitu. Jadi enak gitu loh. Jadi pulang tuh biar ketawa mah pemulihan. Salomo bilang, beta lebih besar dari semua, kau penona banyak nah. 10, kalau mau habis 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Pokoknya beta lihat apa, beta sapu. Kok doi banyak nah. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku. Itulah buah segala jeripaya. Tapi benarkah dia sukacita? Benarkah dia damai? 11 Bapak Ibu, perhatikan. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripaya, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Kalau kita sempat disesatkan dengan cara berpikir seperti Salomo, ayat ini dibacakan supaya melalui Natal bersama ini kita pulang jadi manusia baru. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi manusia baru. Sudahlah yang lama berlalu. Pohon seganti kulit. Orang Kupang bilang, pohon seganti kulit. Masa ketong dari 2023 ketong pun gila mas masuk di tanggal berapa? 12. Stop. Fokus kerja, komitmen kerja, besarkan bank kita masing-masing dengan mengandalkan Yesus. Maka kita lihat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan di tahun ini. Amen. Sudahlah yang lama-lama lah, stop, sudahlah. Kau tua-tua mereka mati semua nih. Beta sumpah kan betul toh. Kau mau jaya para lama di bumi sini. Kau ada tunggu nomor urut semua nih. Hanya son tahu di atas tekan pada urut benar. Kadang-kadang disuntikan mati hanya dikasih mati setengah. Nah itu repot. Maka dari itu Bapak Ibu terkasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita harus berdamai dengan Allah hanya melalui Yesus. Apa tandanya?
atau apa yang dialami oleh kita setelah kita berdamai dengan Allah? Yang pertama, kita akan bebas menghampiri Tuhan kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Masuk kantor, kunci ruang sebentar, enak, bebas dari Tuhan. Tuhan tolong beta Tuhan, mampukan kami Tuhan. Masalah ini banyak Tuhan. Hanya orang yang leluasa menghampiri Tuhan yang akan selalu datang dan berkata, aku tidak bisa hidup tanpa Dia. Aku tidak bisa bekerja dengan kekuatanku sendiri, koneksiku, pengalamanku dan lain sebagainya. Aku hanya bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, kita akan dimampukan membawa damai bagi semua orang. Itu wajib. Ini tahun politik, sekali lagi gejolak politik ini ngeri-ngeri sedap. Saya harap kita di NTT tidak begitu. Pilihan politik boleh berbeda, tapi katong kakak adik, katong keluarga, kita punya Tuhan, nama Tuhan Yesus. Jangan hanya gara-gara politik kita tidak baku tegur. Sampai gara-gara di ibadah pas amin dosa mau ngomong amin lah. Karena dia son dukung amin. Omong saya, kan amin ini bukan karena masalah Pak Anies. Amin ini ada yang terlalu politik gila-gila sampai semua ngomong amin di gereja. Ada amin? Tidak ada. Kurang aja. Jangan begitu Namanya kita mau orang beragama, mau Islam, mau Katolik, mau Protestan harus ngomong amin. Kalau kita yakin itu kebenaran kan. Jadi jangan terpengaruh dengan politik. Apapun kita bersaudara ya. Perhatikan Roma 12 ayat 18. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam apa? Perdamaian dengan semua orang. Ajaran Kristen jelas, berbuat baik untuk semua orang. Tapi memang paling pertama kita latih dari kawan-kawan seiman. Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. 1, 2, 3 sama-sama. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbuat baik kepada kawan Islam, berbuat baik kepada kawan Hindu, berbuat baik kepada kawan Buddha dan lain sebagainya. Tapi terutama kawan-kawan kita seiman. Orang sudah berdamai dengan Kristus, mampu bawa damai bagi sesama. Yang ketiga, memang bawa damai bagi sesama ini ngeri-ngeri sedap. Kita punya niat mau damai, kadang-kadang ada orang yang serang kita. Contoh Yesus saja, dia raja damai, dia bawa damai, tapi dia sering dimaki, dihujat. Bahkan Tuhan Yesus pernah dikatain gila. Saudara, Tuhan Yesus pernah. Yohanes 10 ayat 20, dia pembawa damai. Saat dia serukan damai, anak-anak setan bilang apa? Jangan dengar dia gila nih. Perhatikan. Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Kalau orang bilang pendeta Mel Atok gila, masih masuk otak. Karena memang beta mantan gila baru sembuh jadi pendeta. Maka kalau Yesus, saudara, ini kita renungkan baik-baik ya. Beta tahu mungkin Bapak Ibu lebih baik dari beta, tapi kalau beta orang omong gila masih cocok. Tapi Yesusku dan Yesusmu, di mana letak kekurangannya? Dialah pembawa damai yang sesungguhnya. Dialah Raja Damai. Raja Damai ini khotbah. Mereka bilang apa? Jangan dengar si gila ini. Dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu kalau selalu dipuji, hati-hati. Mungkin Anda munafik, atau orang yang puji Anda yang munafik. Dia suka Anda, tapi demi mau dapat posisi, dia angka-angka saudara. Hati-hati orang begitu. Saya harap di bank tidak ada begitu ya. Kas bawa kawan punama di bos. Kalau Anda orang yang cinta bang Anda, omong apa-apa jangan kas jatuh orang. Jujur-jujur doa beromong dengan bos. Karena bos cuma manusia biasa, dia butuh didoakan. Dia bisa salah tangkap dan lain sebagainya. Saudara ingat ya, saudara yang suka kas jatuh orang, ini tidak ada yang kasih tahu beta bilang khotbah itu sonde ini sungguh mati kalau ada dosa. Ini memang ngalir sah. Jangan ada yang bilang saya telepon, saya ada. Kok baju doa sendiri ya telepon sampai terbiak. Beta harus ngomong apa? Saudara ingat tabur tuaya, tanam kadondong, panen kadondong, tanam kalapa, panen kalapa. Ini hari saudara bikin orang, besok orang bikin saudara, atau bikin saudara punya anak. Catat itu.
Matius 7 ayat 12. Baca sama-sama. Beta omong ayatnya. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan itu adil, kita harus adil. Kalau pernah di lalu-lalu, stop sudah. Kasih jatuh orang pun nama di pemimpin. Stop. Omong jujur. Kalau memang dia jelek, lapor. Kalau dia baik, puji dia supaya kalau Tuhan berkenan dia dipromosi. Hanya gara-gara berapa juta rupiah kau kasih jatuh orang. Kasihan dia ada bini, ada anak, ada laki, ada anak, dia mesti sengsara. Hanya gara-gara kau pemuluh yang dipakai setan. Soalnya ada yang telepon supaya saudara tahu. Ini mengalir begitu saja. Bisa pakai catatan khotbah dia. Semua habis. Secara psikologi, pembicara kalau semua habis itu yang tidur roncu bangun semua. Ini baik sudah makan. Dasar. Saudara, tapi tenang. Anda yang dibenci karena kebenaran, saudara jangan takut. Damai yang kita dapat itu adalah damai yang membuat kita bisa tetap damai di tengah-tengah penderitaan. Waktu kita terima Yesus, kita mengalami damai yang namanya damai melampaui segala akal. Filipi 4 ayat 7. Perhatikan ayat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Damai dunia ini, damai masuk akal. Orang puji, damai. Promosi jabatan, damai. Sehat terus, damai. Posting apa-apa banyak yang like, damai. Itu damai dunia. Damai Kristus tidak. Anda kerja lurus, orang maki-maki, tetap damai. Amin. Anda kerja berkorban bagi bang Anda sampai Anda kurang tidur dan Anda sakit-sakitan, tapi orang tidak hargai pengorbananmu, engkau tetap damai. Damai Kristus tuh lari lewat akal. Jadi kalau Anda ada uang banyak berdamai, damai palsu tuh. Saudara, uang mau sampai kapan? Ayub yang begitu takut Tuhan saja harta habis. Anak 10 orang mati satu hari. Kalau kau tidak lebih saleh dari Ayub, kau tidak berhak mengklaim bahwa dirimu aman. Amin. Amin. Siapa yang punya Yesus, punya damai melampaui segala akal. Dan yang keempat, yang terakhir. Ini lebih terakhir. Tadi terakhir tapi ini lebih. Yang keempat ialah orang yang memiliki damai Kristus akan tetap menjaga hubungan pribadi dengan Kristus. Damai sejahtera adalah salah satu manifestasi buah roh. Kata Yunaninya eirene, damai sejahtera. Damai ini akan bertumbuh terus kalau kita jaga hubungan kita dengan Allah. Caranya bagaimana? Bapak Ibu jangan jauh-jauh dari ini ya. Saya dengar banyak pejabat bank yang suka sekali baca Alkitab. Itu teladan bagus. Yesus bilang kamu tidak hidup dari roti saja Bapak Ibu. Anda yang Kristen, Katolik, Protestan, Anda tidak bisa hidup tanpa ini. Mau makan enak ke apa? Mulailah harimu dengan ini. Saya percaya kita kuat dan damai kita akan kencang. Ayat penutup, benar-benar penutup. Yesaya 48 ayat 18. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti apa? Sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sepanjang khotbah saya sudah buktikan dengan firman Allah. Pulang, renungkan baik-baik, lakukan. Damai kita tidak kering. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah.